Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke dalam 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi. Saudara Bung Karno, Hatta, dan Rajiman. Saya sebagai wakil akan pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Jepang Bunyankini Kaisu. Dengan cara apa Jepang memerdekakan Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu akan dilaksanakan beberapa hari ke depan sesuai dengan kinerja BPUPKI. Benar, saya setuju karena BPUPKI adalah badan yang bertanggung jawab memimpin proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat denganmu, Bu. Tapi kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tapi pemerintahan Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya pada tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, saya akan pikirkan itu kembali, karena kami akan membicarakannya dengan PPKI terlebih dahulu. Baiklah, kami undur diri. Baiklah, silakan. Setelah Soekarno pulang dari Dalat, Vietnam, Soekarno keluar dari kamar menemui istrinya dan meminta istrinya untuk membuatkan sebuah bendera. Bagaimana hasil rapat tadi, Pak? Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Lalu apa yang terjadi? Biarkan ini menjadi sebuah bendera. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Apakah berita yang kudengar itu benar? Jepang menyerah kepada sekutu. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan penggerak Jepang. Kami tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Jika beliau ingin memproklamasikan kemerdekaan dengan PPKI, kita paksakan saja kalau belum. Perlu apa? Kita harus membicarakan baik-baik dengan beliau. Betul, kawan. Kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusi mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Hasil dari rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Ada apa lagi selain Jepang? Sekarang malam ini coba kita kibarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengibarkan revolusi juga, akan mengakibatkan pertumpahan dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, seret aku ke pojok dan potong malam ini juga, tidak usah menunggu besok. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah?
Mengapa tidak rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa tidak kita yang memproklamasikan kemerdekaan sendiri sebagai suatu bangsa? Kita semua tanggung jawabnya sangatlah besar. Saya hanya takut Jepang melakukan penelitian. Jika kita bermasalah, maka kedepannya akan menjadi masalah. Setelah mengetahui pendirian golongan tua pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, golongan muda pada melakukan rapat di asrama Baperbi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Insinyur Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Khairul Saleh. Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikukuh kalau proklamasi disahkan PKI, Bung? Karena sudah tidak setuju, namun kita harus menunjukkan keadilan terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Kami, golongan muda dan peta, tetap akan di belakang Anda jika terjadi apa-apa, Bung. Baiklah, kalau memang itu keputusan kalian, kami akan membuat teks proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Revolusi sudah berada di tangan kami dan kami memerintah Bung Karno. Kalau bukan malam hari ini untuk merevolusikan, Lalu apa? Dalam peperangan revolusi, yang paling penting adalah waktu yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan padaku. Akan tetapi, saya merasakan dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok itu adalah hari Jumat Legi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia, melainkan buatan Tuhan. Sesampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Meijen Nishimura untuk berunding. Tetapi, Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kan pakai saja rumah saya, Bung Karno. Keamanan akan saya jaga. Baik, ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan, silakan. Terima kasih. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke tempat tidurnya di lantai 2. Ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya. Sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir dalam rapat ini dapat menandatangani secara bersama. Saya kurang setuju, sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Sayuti, tolong ketikan ini. Baik. Kemudian, Sayuti Melik mengetik teks proklamasi. Ini, Bung. Terima kasih. Sama-sama. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56,
pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita berpuluh-puluh tahun. Kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah berlarut-larut beratus-ratus tahun gelombang aksi kita ini untuk mencapai kemerdekaan. Ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita menuju ke arah cita-cita juga. Di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Dalam ancaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri pada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di tangan kita sendiri. Tetapi ada hakikatnya tetap kita menyusun dengan tangan kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Merdeka!